Pada kesempatan yang hari ini secara virtual ya Ibu semuanya nggih kita ketemu perdana mungkin ya untuk teman-teman semuanya di ruang Zoom ini dalam rangka untuk tempuh studi. Saya kira ada sekitar 59 plus saya yang nanti jadi 60 gitu. Teman-teman semuanya bergabung di Zoom ini satu tujuan ya teman-teman semuanya nggih. Kalau saya lihat ini saya coba absen, ada beberapa yang suhu-suhu saya juga ini sepertinya. Halo Mbak Yu, Bu Abdillah. Bener nggak ini ya Bu Siti Abdillah ini dari Rumah Sakit PKU Bantul nggih? Ya, nggih. Baik. Ya, jam ngantuk ini Bu dulu ya, jam 1 ya kayaknya. Masih semangat semuanya? Semangat Bu. Semangat Bu. Semangat Bu. Semangat Bu. Ini tadi jam 1 kurang seperempat sudah ada yang gabung loh Bu. Oh, alhamdulillah. Saking semangatnya. Alhamdulillah. Nggih, matur suwun Bu dulu. Saya pikir karena jam 1 jam ngantuk juga ya ini mungkin habis isoma Manya itu yang bikin kemudian liar-liar gitu ya. Jadi semoga tetap semangat teman-teman semuanya, nggak lama kita gitu ya. Pembicaraan kita juga ringan-ringan saja gitu ya untuk materi hari ini. Namun sebelumnya mohon izin ini kan banyak yang off kamera gitu ya. Tetapi mungkin nanti saya akan menyapa nih interaksi kita supaya sambil berkenalan juga nanti saya akan menyapa teman-teman dalam bentuk mungkin diskusi seperti itu ya, atau juga mungkin sharing ya terkait dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dibawa selama ini gitu ya, pada saat jadi praktisi kita bisa sharekan di ruang Zoom ini. Saya didhawuhi sama Bu Lulu untuk menyampaikan materi terkait dengan konsep langkah evidence based practice ya Bu Lulu ya gitu ya. Jadi materi ini melanjutkan materi yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Ismarwati sepertinya. Konsep EBM kemarin Ibu. Oke, beliau kemarin sudah menyampaikan terkait dengan EBM ya. EBM sama EBP mungkin beda beda-beda tipis gitu ya. Evidence based medicine sama evidence based practice gitu ya. Jadi hari ini kita melanjutkan untuk apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ismarwati kemarin. Namun sebelumnya teman-teman boleh saya diberi review sebentar gitu ya, apa sih yang kemarin sudah diperoleh dari Bu Ismarwati begitu terkait dengan konsep evidence based medicine atau konsep dari evidence based practice. Monggo siapa yang mau menyampaikan dulu atau boleh juga melalui chat Zoom teman-teman bisa menuliskan di sana supaya nggak ngantuk ya, karena saya takutnya kalau saya ngomong sendiri nanti kayak saya gitu ya, kalau Zoom juga kadang ngantuk juga gitu ya, glosor ke sirah neng meja kan off kamera gitu ya, jadi nggak ketahuan juga kalau tidur gitu ya. Oke, Sinten yang mau bantu saya mereview sebentar apa yang supaya nanti kita kayak gayut bersambung begitu ya dari materi yang kemarin, kemudian kita coba apa namanya, kita coba cari benang merahnya dengan materi yang hari ini. Ini saya sih yang sudah aktif on kamera, ada Mbak Yunita Sari, boleh? Ya, silakan Mbak Yunita Sari bisa dibantu. Bisa di-mute dulu untuk sound-nya. Ya, masih ke-mute lagi Mbak Yunita. Diulang lagi coba. Oke, ya, enggak Mbak Yunita, apa yang kemarin sudah diperoleh dengan Bu Ismarwati? Boleh di ini dulu, di review sebentar. Konsep langkah evidence based praktik itu Sepenangkapan kemarin terakhir mungkin yang disampaikan Bu Is apa di kata penutup begitu, mungkin biasanya ada closing ini ya, closing statement begitu ya untuk mengingatkan teman-teman. Apa yang terakhir aja mungkin yang kemarin disampaikan oleh Bu Is yang masih diingat.
Jadi kita nanti melakukan praktik itu sesuai ini Bu, evidence base-nya atau sesuai SOP-nya Bu, gitu. Baik, ya. Makasih Mbak Yunita, gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah melakukan tugas sesuai dengan evidence base, begitu ya. Mungkin kemarin yang disampaikan oleh Bu Is ya. Baik, terima kasih Mbak Yunita. Kita cari lagi ya teman-teman yang lain lagi ya. Coba saya coba hunting lagi yang mungkin sudah bergabung di sini. Aduh, ada Bunda saya ini. Halo Bunda Marwanti. Ini lansia ikut gabung Bunda. Ya Allah, semangat luar biasa. Aduh, terima kasih Bu Marwanti udah kerso bergabung di ruang Yum ini. Ketemu jarak jauh Bunda. Jadi ini Bunda kita yang perlu kita acungi jempol gitu ya, jadi panutan gitu ya. Untuk aja ini lansianya. Si kerso ini apa diajak jalan-jalan di dunia maya nggih, Bu Marwanti nggih, semangat nggih. Siap. Saya lihat juga ada ini teman saya Bu Sulistyo Dewi ada juga ya di sini ya, alhamdulillah. Oke, selamat siang Mbak Dewi, Bu Dewi. Ya, Bu. Siang Bu Dewi. Oke, siang, selamat bergabung ini absen dulu. Terima kasih Bu. Oke. Ini nanti ada Mbak Saumi Fizria, alhamdulillah bergabung juga. Kemudian tadi yang belum saya sapa menjawab tadi ini Mbak Yu saya ini loh yang paling kangen nih. Bu Abdillah. Terus nanti Bu kabarnya? Alhamdulillah, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, selamat bergabung Bu Abdillah. Ini nanti mewarnai teman-teman lainnya yang sudah bergabung di sini, alhamdulillah senior kita. Waduh. Senior kita udah bisa bergabung di sini, Saya lihat juga alumni banyak beberapa ini, alhamdulillah juga ya, walaupun mungkin tidak bisa menyapa satu persatu nama-nama, tetapi ini tadi saya mencoba sambil mengabsen, Terus ada Bu dosen-dosen juga, waduh, kualat ini nanti ada Bu Yekti, Bu Intan, Ini dalam rangka ikhtiar juga untuk meningkatkan mutu profesinya di UNISA. Baik, terima kasih tadi sudah disampaikan oleh Bu Yunita terkait dengan konsep EBM yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Is, mendasari hari ini juga ya nanti, dan seterusnya saya kira akan banyak yang akan diperoleh oleh teman-teman untuk coba meningkatkan lagi kapasitas kita gitu ya. Sebentar lagi mungkin 1 tahun ke depan tidak terasa Ibu-Ibu, nanti tahu-tahu wisuda begitu untuk meningkatkan profesionalisme kita, kapasitas kita gitu ya sebagai tenaga kesehatan, terutama dengan level 7 nanti harapannya kita betul-betul bisa mengimplementasikan gitu ya segala bentuk tindak kita itu ada dasarnya begitu ya. Jadi kita dengan akan sangat yakin gitu melakukan semua kegiatan kepada pasien dalam memberikan alasan kebidanan itu memang berbasis evidence gitu ya. Memang sudah ada penelitiannya, sudah mungkin dilakukan penelitiannya pun mungkin penelitian yang bagus. Nah hari ini mungkin sedikit nanti kita akan mencoba bersama-sama belajar ya Ibu-Ibu untuk melihat seperti apa langkah-langkah evidence based practice ini. Walaupun besok pertemuan-pertemuan berikutnya akan lebih rinci lagi disampaikan oleh Bu Andari, Bu Cesa seperti itu terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan di evidence based practice ini. Saya hanya mengantarkan saja bahwa dalam nanti kita berpikir di dalam melakukan sebuah keterampilan itu supaya berbasis evidence gitu, itu apa sih yang harus kita lakukan. Begitu Ibu-Ibu. Nah, kita lanjut dulu nanti tanya jawabnya kita lempar lagi nanti di tengah perjalanan begitu. Ya. Oke, jadi ini mungkin kemarin juga sudah disampaikan oleh Bu Ismarwati gitu ya. Saya lebih ke evidence based practice-nya ini ya. Seperti yang diminta di RPS begitu, bahwa evidence based practice adalah sebuah proses yang akan membantu tenaga kesehatan, dalam hal ini khususnya kita sebagai tenaga kesehatan bidan gitu ya Ibu-Ibu, untuk membantu tenaga kesehatan mampu untuk update, up to date begitu ya, atau cara agar mampu memperoleh informasi terbaru
yang dapat menjadi bahan untuk membuat keputusan klinis yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan perawatan terbaik kepada pasien. Nah, ini saya kira sebenarnya konsep ini tentu sudah terpegang semuanya oleh teman-teman begitu ya. Hanya tadi Bu Yunita juga masih malu-malu menyampaikannya begitu ya, apa itu evidence based seperti itu. Tetapi secara saya yakin gitu ya ibu-ibu semuanya selama ini juga sudah melakukan ke sana, hanya nanti kita coba lagi apakah langkah-langkah yang sudah kita lakukan itu masih ada yang perlu mungkin diperhalus, mungkin dipercantik lagi gitu ya, sehingga nanti lebih kafah lagi. Ya, menurut ahli yang lain begitu ya, evidence based practice juga strategi untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan sehingga meningkatkan tingkah laku yang positif ya, dan menerapkan evidence based practice ini di dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan yang terakhir ini mungkin kayak seperti gongnya gitu ya, bahwa EBP adalah penggunaan bukti untuk mendukung pengambilan keputusan kita di pelayanan kesehatan. Jadi harapannya teman-teman semuanya gitu ya, pada saat nanti kita sudah lulus dari tahap profesi ini tentu akan harapannya ada peningkatan-peningkatan yang kita lakukan. Ya, pada saat kita menyampaikan ke pasien, pada saat melakukan sebuah asuhan gitu, kita yakin betul bahwa itu memang sudah ada dasar dari hasil penelitian sebelumnya yang membuktikan memang langkah yang akan kita lakukan, keterampilan yang akan kita lakukan itu adalah keterampilan yang memang efektif untuk diberikan kepada pasien. Nah, kemudian tujuan dari evidence based practice sendiri, saya mereview kembali juga, intinya mungkin sama dengan yang disampaikan oleh Bu Is kemarin, teman-teman semuanya gitu ya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan pelayanan yang selalu mendahulukan keselamatan pasien dan pada akhirnya membantu untuk penurunan dari hospital cost. Ya, ini secara hospitalisasi, tetapi tentunya kalau secara general dari EBP ini harapannya memang betul-betul bisa memberikan asuhan yang efektif kepada pasien. Kemudian EBP pada dasarnya sangat diperlukan untuk dapat mencapai patient outcome, ya, menghindari intervensi yang memang itu tidak diperlukan, tidak sesuai, dan tentu saja mengurangi atau menghindari komplikasi dari perawatan dan juga pengobatan. Nah, ini yang harus kita selalu pegang, ibu-ibu semuanya, gitu ya. Kenapa kita mesti melakukan segala kegiatan atau tindakan kita itu adalah dengan berbasis dari evidence based. Nah, 5 langkah ya, 5 langkah dari rumah atau 5 menit dari rumah ini gitu ya, bukan lagunya Ayu Ting Ting begitu ya, tetapi pada saat kita mau melakukan EBP begitu ya, ada 5 step yang mungkin menjadi dasar kita semuanya gitu ya untuk melakukannya. Yang pertama adalah kita akan mencoba memformulasi kebutuhan kita ya, dan membuat sebuah pertanyaan begitu dari kasus yang mungkin kita peroleh ya. Kemudian teman-teman juga akan mencoba untuk mencari jawaban terkait dengan pertanyaan tersebut. Setelah mungkin mencari tahu jawaban, teman-teman juga misalnya ya nanti mencari tahunya dari jurnal seterusnya ya, dari informasi-informasi, sumber-sumber, data-data penelitian, maka teman-teman akan mencoba untuk mengkritikal ya, melakukan critical appraisal gitu ya. Jadi mencoba melihat apakah penelitian yang kita jadikan sebagai sumber itu memang valid dan nanti bisa mempunyai dampak terhadap tindakan yang akan kita lakukan. Selanjutnya mungkin teman-teman akan mengintegrasikan ya hasil evidence tadi ke dalam kegiatan teman-teman semuanya ya, sehingga kemudian nanti dievaluasi apakah memang dari keterampilan atau tindakan yang diberikan tadi itu memang efektif atau perlu ada peningkatan di kemudian hari ya, next time ya, perlu diimprovisasi kembali ya terkait dengan tindakan-tindakan yang kita lakukan. Ini 5 step dasar untuk EBP. Nah, langkah yang lebih spesifik bisa kita lihat di sini teman-teman semuanya. Jadi yang pertama adalah menumbuhkan semangat penyelidikan ya. Jadi teman-teman semuanya nanti jadi penyelidik begitu ya, terutama berkaitan dengan keilmuan kita gitu. Misalnya yang mungkin sekarang isu yang utama apa ya teman-teman ya di dunia kebidanan.
Kalau kaitannya nanti tindakan yang kita lakukan itu sebenarnya banyak ya. Contoh misalnya, beberapa waktu yang lalu sempat viral gitu ya, terkait dengan persalinan tiup-tiup. Pernah mendengar? Mungkin ada yang tertarik juga untuk melakukan persalinan tiup-tiup? Pernah dengar, Bu? Ya. Nah, pernah mendengar ini kemudian kalau kita sebagai bidan gitu ya, ingin menerapkan tentu tidak semata-mata langsung menerapkan begitu ya. Saya mau mencoba persalinan tiup-tiup kayak apa gitu ya. Coba mencari IG-nya siapa itu bidan siapa itu yang melonsing persalinan tiup-tiup. Kemudian caranya bagaimana sih gitu ya. Nah, harapannya nanti teman-teman di sini dulu gitu ya. Apa sih sebenarnya persalinan tiup-tiup itu ya? Ingin tahu sebenarnya. Ya, benar nggak sih memang persalinan tiup-tiup? Kalau main tiup sama tuh bayi ini itu ya. Menurut teman-teman benar nggak ya kira-kira itu? Main disebut ya. Nah, kalau dilihat dari itu YouTube-nya itu kan kayaknya cuma meniup benar gitu ya. Apakah iya itu memang bisa? Nah, teman-teman praktisi ini nanti yang kemudian harus mencari tahu gitu ya, melakukan penyelidikan apakah memang itu berbasis evidence gitu ya, berbasis memang ada dasarnya, ada penelitian mungkin yang pernah dilakukan ya, sehingga memang pada akhirnya kalau emang iya sudah kita temukan kekuatan dari metode tersebut, maka kita bisa melakukannya. Nah, ini tentu dilakukan tindak lanjut lagi. Selalu seperti itu. Benar nggak sih sekarang sudah diganti lagi kayak misalnya perawatan tarik pusat. Waktu itu pakai betadine, kemudian pakai alkohol. Saat ini evidence yang terbaru yang seperti apa? Nah, ini teman-teman semuanya harus melakukan penyelidikan. Jadi tumbuhkan dulu memang ada semangat, ingin tahunya besar gitu ya. Bener nggak sih ini? Kayaknya coba deh. Nah, karena biasanya kita merasa bahwa dengan tindakan kita yang selama ini mungkin juga sudah kita anggap itu yang terbaru begitu loh. Kok ada yang lonceng lagi? Nah, coba kita selidiki. Kemudian yang kedua, nanti teman-teman semuanya akan mencoba mengajukan gitu ya. Supaya pertanyaan kita itu terarah, maka ada beberapa rujukan yang kita gunakan, yang salah satunya adalah nanti menggunakan konsep PICOT. Ini ya, jadi besok Bu Andari akan menyampaikan lebih detail lagi terkait dengan konsep PICOT ini ya. Jadi teman-teman nanti akan melihat gitu ya, menyelidiki ini berarti langkah yang akan kita lakukan adalah bagaimana nanti kita mencari jurnalnya ya. Coba masukkan keyword atau kata kunci ke jurnal ke mesin pencari gitu ya. Mesin pencarinya nanti misalnya pakai PubMed misalnya, atau nanti pakai Google Scholar misalnya ya, kita masukkan kata kuncinya dan seterusnya, ketemulah itu. Nah, misalnya kemudian kita dapatkan jurnal dan nanti kita mengajukan lagi dari kasus itu kita akan mengidentifikasi gitu ya, populasinya siapa, apakah ada intervensi yang diberikan ya, kemudian komparasi ya, comparison gitu ya, kemudian outcome dan T-nya itu time ya gitu. Jadi mengajukan pertanyaan di sini, selanjutnya teruskan lagi mencari bukti-bukti dengan keyword yang tadi sudah kita tuliskan di sini ya, populasinya misalnya ibu bersalin ya, intervensinya tadi misalnya tiup-tiup tadi ya, kita istilahkan intervensinya adalah persalinan tiup misalnya, komparasinya mungkin persalinan biasa ya, bisa jadi, atau kosong juga nggak apa-apa, dan outcome-nya adalah lama persalinan misalnya, atau kenyamanan pasien dalam menjalani persalinan misalnya, dan kapan waktu itu dilakukan. Tentu kalau nanti kita mau mencari bukti, waktu itu mesti yang waktu yang terbit ya, 10 tahun terakhir minimal. Nah, setelah itu teman-teman akan mencari bukti-bukti terbaik. Nah, bukti-bukti terbaik bisa kita cari nanti di mesin-mesin pencari begitu ya Ibu ya, nanti banyak, nanti besok atau hari ini atau besok mungkin teman-teman tim yang lain akan menyampaikan gitu ya, baik nanti misalnya melalui Google Scholar, kemudian mungkin PubMed, EBSCO dan lain-lain, kita akan temukan semua yang ada di dunia ini ada di situ gitu, tinggal nanti kita mencarinya dapat apa tidak gitu ya. Nah, mencari bukti-bukti terbaik ini setelah memperoleh, maka kita lanjut ke langkah keempat.
ya. Langkah keempat itu adalah melakukan penilaian ya dari artikel-artikel yang tadi sudah kita peroleh. Ya, sudah kita dapatkan itu apakah berdasarkan hasil penilaian nanti ini termasuk artikel yang baik atau tidak gitu. Ya, jadi nanti Bu Andri mungkin akan menyampaikan banyak gitu ya. Bagaimana sih cara menilai artikel ini dikatakan artikel yang baik, artikel mungkin yang kurang baik gitu ya. Apakah dari sisi populasinya, mungkin dari metodologinya gitu ya. Dilihat dari hasilnya sendiri untuk uji statistik dan lain-lain, ini menjadi bagian dari critical appraisal ini ya. Ada bukti-bukti yang ditemukan. Nah, setelah nanti kita yakini, ya, tentu melakukan penilaian dan nomor 3 mencari bukti-bukti ini bisa jadi kita tidak hanya dapat satu ya Ibu semua, nggih. Bisa jadi kita mungkin dapat 10 artikel ya yang topiknya hampir sama atau sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Di nomor 2 ini kan tadi kita sudah mengidentifikasi, kemudian kita mencoba mencari ya. Bisa jadi mungkin dapat ratusan ya, ribuan mungkin gitu. Kemudian yang sesuai betul nanti kita cek. Nah, jadinya misalnya hanya tinggal 10. Dari yang 10 itu kemudian kita lakukan penilaian. Mana dari artikel yang kita peroleh tadi itu memang di dalamnya ya betul-betul menjawab pertanyaan ibu-ibu tadi di nomor 2 ini. Sehingga kita yakin betul. Nah, setelah kita nanti cek-cek ya, ada langkah-langkahnya nanti di appraisal ini ya, nanti disampaikan oleh Bu Andari secara lebih detail. Kita akan mengetahui gitu ya, bahwa artikel 1, oh ini kurang baik. Kenapa? Dilihat dari sisi metodologinya misalnya. Oh artikel 2, ini bagus sekali. Kenapa? Karena kita dapatkan tingkatan level tertinggi dari artikel jenis artikel ya yang kita peroleh gitu. Mungkin artikel yang ketiga sedang-sedang saja, artikel keempat dan seterusnya. Dari situ kemudian nanti kita akan menimbang apa yang ada di dalam artikel itu yang kemudian kita bisa usung sehingga kita masuk ke langkah kelima. Dari hasil penilaian tadi harapannya kita nanti mampu mengintegrasikan gitu ya bukti-bukti yang kita peroleh dari artikel-artikel tadi dengan keahlian kita ya dan pilihan pasien untuk membuat keputusan klinis terbaik. Ya, ujung-ujungnya sebenarnya jangan sampai pasien itu dirugikan gitu ibu-ibu semuanya ya. Jadi dengan integrasi bukti-bukti ini kita nanti akan bisa memberikan asuhan yang terbaik buat pasien ya. Tadi ada beberapa slide sebelumnya ya sampai ke pengurangan kos dan seterusnya itu harapannya memang betul-betul sampai ke sana. Nah, langkah-langkah inilah nanti yang akan kita lakukan ya ibu-ibu ya di proses ibu-ibu nanti menjalani tahap profesi mungkin akan banyak berinteraksi dengan ini gitu ya. Nanti ada reading journal. Nah itu nanti kemampuan reading journal kita akan diasah ibu-ibu sehingga memang yakin betul ya dan kita nanti pun akan istilahnya apa ya bukan mampu bersaing ya, tetapi kita bisa sejajar dengan profesi yang lain yang sama-sama mungkin kita level 7 begitu ya. Karena teman-teman semuanya nanti pada saat bisa menyelesaikan studi profesi ini levelnya naiknya level ke-7 begitu ya. Jadi udah naik level 7 dan level 7 memang tuntutannya agak sedikit banyak ya. Sehingga kita nanti betul-betul harapannya teman-teman semuanya ini walaupun mungkin kondisinya masih pandemik tapi kita mencoba untuk mengimprovisasi kembali gitu ya sistem-sistem yang ada di UNISA ini untuk menghantarkan teman-teman semuanya memang betul-betul kompeten sesuai apa yang kita harapkan bersama. Salah satunya adalah nanti di sini gitu. Mungkin setiap kali kegiatan di setase itu ini nanti akan kita pakai seterusnya gitu ya. Kemampuan untuk menganalisis, kemampuan untuk mencari bukti-bukti ya sampai mungkin mengintegrasikan di dalam kegiatan kita sehari-hari ya di dalam kita memberikan asuhan pada pasien ini yang akan kita praktekkan gitu ya ibu-ibu semuanya gitu ya. Nah, kemudian setelah kita mengintegrasikan dari hasil artikel yang kita adopsi tadi gitu ya, intervensi yang kita adopsi tadi ke dalam asuhan ataupun tindakan yang kita berikan kepada klien, kepada pasien, maka kita akan melakukan evaluasi.
Ya, jadi mungkin kita lakukan ke pasien 1, pasien 2, pasien 3 misalnya gitu ya. Dari evaluasi yang kita lakukan adalah melihat apakah gitu ya ada terjadi perubahan ya pada kalau boleh saya katakan adalah pada kasus yang kita lakukan tindakan begitu ya. Katakanlah tadi misalnya persalinan tiup-tiup atau perawatan tali pusat atau perawatan luka perineum atau perawatan payudara atau banyak lagi gitu ya. Di masa nifas misalnya ada intervensi untuk mempercepat proses infulusio misalnya ya. Temukan teman-teman misalnya saya kok tertarik dengan ini misalnya. Kemudian teman-teman mencoba mencari tahu gitu ya. Sebenarnya di dunia sana, di dunia ini gitu ya, apakah memang sudah ada temuan-temuan terbaru gitu ya, intervensi yang diberikan pada ibu nifas untuk menjalani masa nifasnya ini terutama untuk proses infusionya bisa lebih dipercepat misalnya. Yang sekarang baru tren kan terkait dengan MAM spa ya, spa pada masa nifas itu ya. Nah ini sebenarnya dari sisi apa sih MAM spa ini akan dilihat? Outcome-nya apa sih misalnya ya? Itu teman-teman boleh nanti bisa lebih mempercepat kemananya sih. Oh MAM spa itu ternyata meningkatkan relaksasi si ibu, menjaga psikologi si ibu. Oh ternyata ini nanti kemudian punya pengaruh loh terhadap pengeluaran lohea ya, lebih cepat. Kalau dilihat TFU-nya pun ternyata juga lebih cepat mengecilnya misalnya, turunnya TFU-nya lebih cepat. Nah, ini kan sebuah evidence base begitu ya, yang kemudian oh ternyata betul kalau kita besok ya mempraktekkan boleh dengan MAM spa misalnya dan seterusnya. Nah, itulah konsep dari evidence based practice yang kita lakukan itu tentu diawali sebenarnya dengan pencarian kita tadi ya, kita mencari bukti-bukti terbaik yang kemudian itu mendasari tindakan yang kita lakukan. Nah, dari evaluasi hasil ini apabila terjadi perubahan setelah penerapan EBP, tentu perubahan yang dilihat adalah perubahan yang lebih baik kan begitu ya teman-teman semuanya. Nah, ini kemudian hasil inilah yang akan kita diseminasikan, dihalo-halokan gitu ya, jangan disimpan sendiri gitu. Dihalo-halokan, ini loh saya sudah mendapatkan dari hasil pencarian ya. Boleh kita kemudian dibuat sebagai sebuah bentuk SOP misalnya itu silahkan. Tentu ini butuh diseminasi kepada pimpinan pemangku kepentingan tentunya kan begitu teman-teman gitu ya. Kalau toh kita misalnya nanti di tempat ibu-ibu semuanya, misalnya di ruang nifas, ibu menemukan ada sesuatu hal baru yang itu ternyata memang betul praktik ini membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi dan berdampak positif untuk pasien, maka teman-teman harus berani ya menyampaikan kepada pimpinan misalnya ya entah itu di pimpinan rumah sakit atau penjaminan mutu yang ada di rumah sakit kaitannya dengan tindakan-tindakan yang akan dilakukan, kita berani melakukan diseminasi. Loh, memang dasarnya apa Bu Bidan misalnya gitu ya. Anda kok mau mengganti SOP yang sudah ada dengan SOP yang baru misalnya gitu ya. Boleh, ini langkah-langkah yang kita lakukan, analisis yang sudah kita lakukan dan sudah dibuktikan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ibu-ibu dan kemudian hasilnya seperti ini loh. Sudah saya lakukan evaluasi sehingga sepertinya ini recommended gitu ya. Boleh kita berikan, boleh kemudian kita adopsi. Ya, nanti sepanjang jalan mungkin bisa kita evaluasi lagi. Tapi sampai sedetik ini, hari ini gitu ya, saya menemukan bahwa praktek ini adalah praktek yang positif, yang kemudian bisa membawa hal-hal dampak kepada pasien yang lebih baik lagi. Seperti itu Ibu semuanya langkah-langkah terkait dengan EBP gitu ya. Mudah, susah? Pusing, panas, demam? Sudah membayangkan kira-kira nanti seperti apa? Ya. Oke, tentu kalau sudah masuk di sini nanti siap ya Ibu semuanya ya. Tidak ada yang susah, semuanya bisa dipelajari. Nah, itu kaitannya juga kita ingin menjawab tantangan profesi begitu ya. Apakah memang betul nanti lulusan profesi itu rasanya beda dengan lulusan yang vokasi? Ya, jangan sampai jeruk makan jeruk, lulusan profesi rasanya sama dengan lulusan yang vokasi, itu yang tidak diharapkan ya. Jadi Ibu semuanya nanti harapannya betul-betul lebih sesuai dengan ini yang diminta ya, kemampuannya lebih karena memang levelnya memintanya lebih begitu ya, bukan karena orangnya. Baik, kita lanjut.
Nah, ini ya Ibu-Ibu tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa menumbuhkan semangat ini adalah menyelidiki dengan sikap kritis yang ibu-ibu punya ya. Biasanya Bu Bidan itu melihat sesuatu itu sudah ini sekali ya, kritis gitu ya. Kayaknya kok ini ada sesuatu deh misalnya, itu biasanya sudah perasaannya, instingnya itu kuat gitu ya Bu Marwanti ya, Bu Bidan itu ya, melihat fenomena-fenomena atau kejadian yang ada di lahan di tempat ibu-ibu bekerja gitu ya. Ini tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua ya, langkah kedua adalah mengajukan pertanyaan tadi. Nah, ini PIKO tadi gitu ya, strategi efektif untuk membuat pertanyaannya dengan menggunakan PIKO gitu ya. P itu pasien atau populasi atau masalah ya, ini bisa dari umur, gender, ras ataupun penyakit seperti itu. Kemudian intervensinya bisa berupa treatment ya tadi, atau pendidikan atau administrasi. Jadi memang lingkupnya bisa lebih luas begitu ya Ibu-ibu ya, tidak seputar klinis saja sebenarnya. Kalau kita di dunia pendidikan pun mungkin bisa juga mengembangkannya begitu. Jadi PIKO ini bisa lebih luas lagi kita gunakan. Kemudian comparison tadi ya Bu ya, merupakan intervensi pembanding. Bisa dalam bentuk terapi, faktor resiko, placebo ataupun non intervensi. Nanti coba kita cek atau kita lihat contohnya. Kemudian outcome, hasil yang ingin dicari dapat berupa kualitas hidup, ya, patient safety-nya, menurunkan biaya ataupun meningkatkan kepuasan pasien. Ya, kalau tadi misalnya dirawat dengan ini pasiennya itu sangat puas, itu juga luar biasa nanti dampaknya untuk tempat di mana Ibu melaksanakan kegiatan itu ya, apakah di rumah sakit, apakah di PMB atau di puskesmas seperti itu mesti akan mempunyai dampak begitu. Nah, kemudian di versi yang lain, saya kira ini tidak jauh beda juga ya, kalau menurut Boswig ini mengatakan bahwa pertanyaan klinis yang menggunakan format PIKOT itu disertai T terakhirnya adalah time frame atau kerangka waktu, kapan itu dilakukan atau berapa lama itu dilakukan, itu nanti bisa menjadi acuan juga sebenarnya. Kita nanti memilih ya, misalnya saya dapat 3 artikel ini kok sama bagusnya ya, kita akan mencari ya, apakah salah satunya yang nanti bisa menjadi dasar untuk menentukan artikel yang paling baik, misalnya dari ketiga yang terbaik tadi gitu ya, kita lihat dari time frame-nya misalnya, oh ini yang paling pendek ya, waktu yang digunakan, yang lainnya mungkin masih menggunakan waktu lebih lama sehingga saya akan menggunakan yang ini. Nah, itu juga nanti menjadi salah satu bisa kita pertimbangkan. Ini contohnya ya Ibu-ibu ya, untuk PIKOT yang ada intervensi di dalamnya. Misalnya ini mahasiswa kebidanan, kemudian ada intervensi yang diberikan yaitu dengan menggunakan PBL tutorial ya, pembelajaran tutorial dan small group discussion ya. Jadi intervensinya di tutorialnya, ingin melihat apakah tutorial ini menjadi strategi pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan small group discussion misalnya ya. Jadi kita mau cari tahu nih nanti ya artikel di luar sana yang mungkin membahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya, itu apakah memang sudah pernah ada yang meneliti. Kalau sudah ada yang pernah meneliti, apa sih kira-kira hasil dari penelitian mereka ya, apakah bisa nanti kita adopsi untuk menjawab pertanyaan kita gitu. Nah, ini ya bagaimana proses pembelajaran PBL tutorial ya, intervention atau tindakan, kemudian pembandingnya atau komparasinya adalah small group discussion. Jadi tentu ini akan ada 2 kelompok, satu kelompok diberikan intervensi PBL tutorial, satu kelompok diberikan small group discussion ya, itu sebagai intervensi pembanding. Kemudian outcome yang akan dilihat adalah apakah gitu ya mahasiswa nanti yang diberikan tutorial ini memang critical thinking-nya meningkat ya, pemikiran kritisnya mahasiswa ini lebih meningkat dibandingkan dengan yang diberi small group discussion misalnya. Jadi ini kan sebenarnya kayak membandingkan, hanya kita pilih intervensinya ya, yang kita mau lihat mestinya yang kita jadikan sebagai intervensi itu kan pilihan kita yang harapannya itu lebih baik dibandingkan dengan komparasinya ini. Contoh mungkin kalau di dunia kebidanan ya Ibu-ibu ya, misalnya apa kira-kira Ibu-ibu mungkin ada pengalaman mungkin membandingkan dua hal gitu ya, yang kemudian kita akan lihat outcome-nya, ada mungkin pengalaman?
Teman-teman boleh kasih contoh? Silakan. Kalau ada yang punya pengalaman, Mbak Nelsi mungkin? Ada pengalaman mungkin? Oke, Mbak Nelsi kayaknya sinyalnya kurang. Mbak Roza Fitri. Ada pengalaman mungkin Mbak Roza Fitri? Kita coba cari yang di apa? Ini kan pendidikan gitu ya. Kalau di dunia kebidanan mungkin ada pengalaman Mbak Roza. Mau berikan contoh, boleh? Contohnya dalam melakukan persalinan, Bu. Populasinya ibu bersalin. Intervensinya melakukan ibu bersalin dengan metode tiup-tiup, dan satunya dengan metode yang normal gitu, Bu. Tidak dilakukan intervensi dengan tiup-tiup. Outcome-nya? Outcome-nya dampaknya pada ibu bersalin. Ada spesifik mungkin yang mau dilihat dengan putus Mbak Riza, suaranya hilang ya. Halo. Suaranya menghilang. Sinyalnya keputus ya. Tadi Mbak Riza hanya Mbak Fitri ya, Mbak Roza Fitri. Nah ini wajahnya menghilang, mungkin kendala sinyal ya. Memang salah satu kekurangan kita melalui Zoom itu ya kadang kita terbatas oleh sinyal, dan sinyal ini tidak bisa kita kendalikan. Nggak bisa juga kita minta tetap begitu ya. Jangan lo ya kurang-kurang, nanti saya baru Zoom ini baru penting, tiba-tiba hilang. Baik, terima kasih Mbak Roza Fitri Yeni gitu ya. Tadi sudah mencoba memberikan contoh gitu terkait dengan contoh pikot intervensi yang ada di dunia kita begitu ya. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang mau menambahkan atau memberikan contoh lagi? Punya gambaran enggak ya kira-kira apa yang nanti kita mau lakukan di sini? Misalnya nanti ibu-ibu, teman-teman semuanya misalnya di stase kehamilan akan mencoba untuk melihat. Nah, kira-kira sekarang yang sedang di kehamilan ini apa? Permasalahan yang muncul di kehamilan kira-kira apa yang kemudian nanti kita bisa berikan intervensi di sana? Ada? Mungkin? Contoh lagi, satu lagi mungkin? Bu Dewi, nih kayaknya di PKU banyak intervensi nih yang bisa diobservasi. Ada Bu yang mungkin mau di-share ke teman-teman? Mungkin untuk kehamilan itu ini Bu, salah satu untuk mengurangi keluhan kehamilan. Keluhan apa kira-kira Bu? Di Misalnya, trimester 1, 2, atau 3? Di trimester mulai trimester 2, Bu. Misalnya trimester 2, keluhan spesifik apa, Bu Dewi? Ada mulai apa? Di bagian ini loh Bu, belakang. Kadang ada yang nyeri pinggang, punggung. Ya, terus nanti diberikan intervensi. Misalnya yang satu dengan yoga atau yang satu dengan senam hamil. Nanti outcome-nya bisa mana? Oke. Outcome-nya kira-kira apa Bu? Yang mau dilihat Bu Dewi, outcome-nya? Outcome-nya ya keluhannya itu nanti berkurang. Berkurang keluhannya gitu ya. Baik. Ya. Oke, Bu Dewi sinyalnya hilang lagi. Oke, terima kasih Bu Dewi. Ini juga bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi ini contoh juga. Jadi sebenarnya
misalnya di kehamilan, ya ini populasinya adalah ibu hamil trimester 2 misalnya tadi Bu Dewi nyampaikan gitu ya. Jadi ibu-ibu hamil trimester 2 mungkin yang kehamilannya sudah mulai tambah besar gitu ya. Dan kalau kita mengingat kembali secara fisiologis dengan bertambahnya buah kehamilan, maka beban dari muskulus yang ada di pinggang ke bawah itu sepertinya akan ekstra kan begitu ya, sehingga muncul keluhan tadi Bu Dewi, nyeri pinggang apa nyeri punggung begitu ya, karena mungkin memang dari bertambah besarnya kehamilan tadi. Nah kemudian banyak sekarang ya pelatihan-pelatihan gitu ya. Kalau pada waktu kita sekolah dulu sepertinya jurus paling akhir itu adalah senam hamil misalnya, tetapi ternyata saat ini banyak tawaran-tawaran ya kayak yoga ini kan Bu Bidan juga banyak ya sekarang ya yang buka yoga di rumah. Nah, apakah beda yoga dengan senam hamil? Ini tentu nanti kita ini dulu. Nah, ternyata ada 2 intervensi yang mau diambil sih ke yoganya misalnya itu menjadi intervensi yang akan kita lakukan misalnya. Ya, kita berikan intervensi juga pada ibu hamil, tetapi kita coba bandingkan ya untuk komparasinya misalnya senam hamilnya sendiri yang secara sudah ada ininya ya standarisasinya juga ya misalnya senam hamil, yoga pada ibu hamil pun tentu mereka juga sudah punya. Nah ini kemudian nanti akan dilihat ya misalnya kita berikan intervensi nih senam yoga sama senam hamil sama-sama misalnya 4 minggu misalnya. Kita ikuti nih pasien seminggu berapa kali misalnya ya melakukan senam yoga, seminggu berapa kali melakukan senam hamil. Usahakan misalnya nanti kegiatan ini ya istilahnya linear ya 2 kali misalnya gitu ya. Terus dilihat keluhan-keluhannya yang muncul tadi terutama yang nyeri punggung tadi misalnya ya setelah 4 minggu intervensi baik senam yoga maupun senam hamil mana yang itu kemudian menghasilkan yang lebih efektif. Ya, contohnya itu mungkin ibu-ibu ya. Nah, ini nanti kita akan mencari tahu ya tadi dengan langkah ketiga ya setelah pikot tadi kita akan mencari bukti-bukti ya hubungan misalnya senam yoga dengan nyeri punggung misalnya ya. Tergantung outcome nanti yang mau dicari apa. Apakah sampai ke persalinan atau hanya kemudian menyelesaikan masalah yang muncul pada saat keluhan kita temukan misalnya. Ya. Baik, terima kasih Ibu-ibu. Ini saya kira sangat membantu sekali nggih untuk membuka wacana teman-teman semuanya begitu ya itu tadi di kehamilan. Nanti ini Mbak Saumi lewat chat Zoom ya. Makasih ini misalnya populasinya ibu hamil aterem. Ibu hamil aterem. Kemudian intervensinya pijat oksi, komparasinya dilakukan pijat dengan tidak Mbak Saumi ya outcome-nya terdapat kontraksi his ASI keluar oke. Nah ibu ini misalnya mau jelang ke aterem ya maksudnya mau jelang persalinan gitu Mbak Saumi, ibu hamil aterem tapi sudah masuk ke ini Bu. Iya untuk ngerangsang kenceng kan dengan pijat oksitosin bisa itu Bu memang. Kemarin beberapa sih saya lakukan seperti itu ternyata habis itu ada his gitu. Di samping itu asinya juga keluar. Nah, terus yang saya tanyakan itu kan yang di poin C ini loh Bu comparison-nya. Berarti itu nanti comparison-nya dilakukan yang tidak dilakukan dan dilakukan atau dengan treatment yang lainnya nanten Bu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Saumi ya. Ya ini udah sampai ke implementasi gitu ya, sudah langsung nih Bu Bidan itu memang contoh langsung sudah berpikir sampai nanti ini. Bagus saya kira ya pijat oksi, saya pikir tadi lah pijat oksi biasanya yang masa nifas gitu ya, tapi ternyata nanti secara teoritisnya nanti lagi ya perlu dikembangkan lagi gitu ya. Ternyata bisa nih dilakukan pada ibu hamil untuk merangsang kontraksi his menjelang persalinan gitu ya. Jadi memang tentu ini ada indikasi dilakukannya pada ibu hamil yang sudah aterem, sudah mendekati hari H persalinan mungkin gitu ya Bu Saumi ya. Oke. Nah, kemudian komparasinya kalau tidak dilakukan itu berarti tidak ada komparasi gitu ya. Jadi kalau ada komparasi nanti yang mau diidentifikasi itu mungkin selain pijat oksi apalagi ya yang bisa merangsang kontraksi munculnya his. Misalnya teori prostaglandin ya. Apa ya Bu ya teori prostaglandin? Bu J.
koitus ya. Ya, misalnya gitu ya. Enggak jingol juga Yang bisa. paling murah atau Bu gitu ya, paling murah atau nyenengke gitu ya, dua-duanya seneng misalnya. Nah, ini mungkin boleh gitu ya. Boleh dilakukan misalnya ya. Jadi secara teoritis teori prostaglandin supaya muncul kontraksi kan salah satunya dengan mendapatkan itu tadi atau melakukan hubungan suami istri misalnya, itu bisa sebagai komparasi misalnya. Nah, outputnya ini ada dua ya, kontraksi his pada ibu hamilnya, harapannya nanti setelah melahirkan ASI-nya ataupun saat itu juga ASI-nya mungkin juga bisa keluar. Karena pada saat hamil pun bisa juga ya ASI itu sudah keluar walaupun masih sedikit begitu. Saya kira mungkin bisa juga ya terkait dengan concern atau keingintahuan kita begitu ya berkaitan dengan hal-hal dunia kebidanan. Nah, ini mungkin bisa dicari sejauh ini gitu ya, apakah di dunia sana gitu yang mungkin kita tidak tahu itu pernah ada penelitian-penelitian yang berkaitan dengan ini. Ya, kalau ini belum pernah ada, tidak kita temukan, ya berarti belum pernah. Boleh nanti kemudian diinisiasi gitu ya, bisa dilakukan dengan riset-riset sederhana misalnya, itu juga bisa. Oke, matur nuwun ibu-ibu semuanya. Terima kasih banyak. Ini mencerahkan gitu ya. Saya kira saya juga ternyata jadi terbuka juga gitu ya dengan berdiskusi dengan Bu Bidan ini gitu yang banyak pengalamannya. Oke, kita lanjut lagi dulu. Jadi ini untuk pikot intervensi saya kira cukup jelas, baik nanti di dunia pendidikan ya, tetapi kalau ibu-ibu nanti tentu lebih ke dunia klinis begitu ya, praktisi yang akan kita cari. Nah, kalau yang pikot non intervensi misalnya, ini untuk contoh saja ya, lebih detailnya lagi nanti langkah-langkah untuk pikotnya di Bu Andari ya. Saya tidak akan menyampaikan lebih detail. Nah, misalnya ini yang pikot non intervensi, jadi tidak harus intervensi juga, non intervensi pun boleh misalnya ya. Misalnya ini ibu baru ini ibu yang baru melahirkan begitu ya. Bagaimana seorang ibu yang baru melahirkan ini sebagai populasi yang payudaranya terkena komplikasi. Nah, ini komplikasi ini maksudnya mungkin ada apa ya Bu, engagement misalnya, atau ada selanjutnya engagement apa Bu? Mastitis ya, seperti itu terhadap kemampuannya dalam memberikan ASI. Nah, ini kita nggak punya komparasi nih. Jadi pertanyaan kita hanya ingin melihat ya ibu yang baru punya anak ini atau ibu yang baru melahirkan baby ini dengan kondisi payudaranya mengalami engagement ya, misalnya katakanlah yang paling sering lah kalau mastitis mungkin kan kasusnya agak-agak jarang gitu ya, walaupun ada tapi mungkin agak jarang. Yang mengalami bendungan ASI misalnya, itu bagaimana sih kemampuan memberikan ASI-nya? Ya pada 3 bulan pertama pada saat bayi baru lahir. Ya, jadi pikot di sini ada time-nya juga, tetapi C-nya nggak ada, komparasinya ini tidak ada gitu. Ini bisa juga ibu-ibu kita nanti melihat begitu ya. Jadi tidak juga mesti harus selalu membandingkan. Ya, jadi untuk pikot itu tidak juga harus selalu ada pembanding atau komparasi ya, karena kadang mungkin juga sulit ya untuk mencari komparasi, misalnya kita hanya mencarinya yang non komparasinya gitu ya, atau juga kalau kita lihat di sini sebenarnya hanya melihat bagaimana apa istilahnya masalah itu sudah ditemukan di sini ya, jadi payudara yang terkena komplikasi ini sudah ada, memang hanya kita ikuti seperti apa kemampuan dalam memberikan ASI. Ya, dia ini apa enggak sih, berhenti apa tidak gitu ya, berhenti atau tetap jalan terus ya dengan kondisi bendungan ASI misalnya ya. Diikuti penelitian ini, hasil penelitiannya nanti mungkin ya yang kita akan peroleh itu mengikuti sampai 3 bulan pertama ternyata mereka berhasil, tetapi ada juga ternyata yang kemudian berhenti ya sampai tidak memberikan ASI kepada bayinya misalnya. Itu yang pikot non intervensi. Oke, kemudian, nah ini langkah ketiga ya ibu-ibu ya. Tadi setelah kita tetapkan untuk pertanyaan tadi untuk pikotnya, kata kunci yang sudah disusun dengan menggunakan pikot digunakan untuk memulai pencarian bukti terbaik. Tadi ya sudah saya sampaikan juga. Bukti terbaik dilihat dari tipe dan tingkatan penelitian. Ya, bukti terbaik diperolehnya dari mana ibu-ibu? Dari mesin pencari tadi ya. Kita akan memasukkan hasil pikot ini tadi ya. P-nya apa tadi? Oh, ibu hamil. Berarti kata kuncinya harus ada ibu hamil. Kemudian tadi juga misalnya berarti ada juga ada senam hamil, kita masukkan di sana juga. Kemudian
pengurangan dari rasa nyeri misalnya, itu menjadi kata kunci yang akan kita masukkan ke dalam mesin pencari, ke tadi ya PubMed, ke EBSCO, ke ProQuest, ke Google Scholar misalnya ya. Nanti kita dapatkan apa gitu ya. Kalau kemudian banyak yang keluar, kita akan lihat, oh ini tidak sesuai, oh ini tahunnya udah lama, tidak 10 tahun terakhir misalnya, dan seterusnya. Nanti lebih detail lagi Bu Andari, Bu Cesa mungkin akan menyampaikan ke sana gitu. Nah, dari bukti terbaik ini memang mungkin Bu Andari, Bu Cesa juga nanti akan menyampaikan ya, bagaimana sih kita akan melihat bahwa bukti-bukti yang kita temukan atau artikel-artikel yang kita temukan tadi adalah bukti yang terbaik. Ya, beberapa referensi memang menyatakan bahwa tingkat penelitian yang bisa dijadikan sebagai evidence base atau bukti terbaik itu adalah yang penelitiannya dengan melakukan meta-analysis gitu ya, atau systematic review. Ya, jadi kalau systematic review itu Bu Andari bisa juga akan menyampaikan ya, beliau itu meneliti dari sekian banyak penelitian ya, dikumpulkan, kemudian yang senada begitu ya, kemudian dia analisis hasilnya gitu ya. Jadi penelitian-penelitian yang sudah dilakukan atau intervensi-intervensi yang sudah dilakukan sebelumnya itu seperti apa sih hasilnya gitu ya. Nah, itu dia melakukan systematic review. Meta-analisis ini lebih tinggi lagi gitu ya. Dia melakukan systematic review tapi dengan meta-analisis misalnya. Nah, kemudian apa ini ya? Ketutup punya saya. Systematic review adalah ringkasan hasil dari banyak penelitian yang memakai metode kuantitatif. Sedangkan meta-analisis adalah ringkasan dari banyak penelitian yang menampilkan dampak dari intervensi dari berbagai macam studi. Ya, jadi ini merupakan bukti yang paling atau level yang paling tinggi ya, yang kita bisa katakan sebagai bukti terbaik untuk memperkuat tindakan-tindakan ataupun temuan intervensi yang mau kita lakukan. Nah, ini dicoba ditampilkan gitu ya, bahwa tingkatan yang bisa dijadikan bukti atau evidence based practice gitu ya. Itu yang pertama atau yang paling tinggi tadi ya, meta-analisis atau systematic review. Kemudian nanti ibu-ibu, teman-teman semuanya mungkin pada saat melakukan pencarian nanti membaca di abstraknya mungkin ya, ada desainnya adalah RCT, Randomized Control Trial misalnya. Ini ternyata bagus ya, nomor 2. Ya, kenapa? Dia melakukan randomisasi kontrol trial ya. Jadi desain penelitian ini secara random, ada intervensi. Ini lebih bagus karena dengan kata-kata random. Kemudian yang ketiga adalah kontrol trial tanpa randomisasi ya. Kemudian nanti kalau teman-teman dapatkan ada di metodologinya, oh ini menggunakan kasus kontrol misalnya, atau dengan menggunakan studi cohort. Ini di deretan urutan ini lebih baik lagi dibandingkan nanti dengan yang nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Seperti itu. Apalagi mungkin yang paling bawah ini mungkin yang paling boleh dikatakan ini yang paling apa ya, kalau rendah sih bahasanya kurang bagus ya. Opini komite ahli itu boleh gitu ya, tetapi mungkin di sini kita tidak bisa melihat bukti-bukti yang beliau lakukan. Gitu. Jadi kurang mendukung juga sebenarnya untuk menguatkan apa yang mau kita ambil, bahwa tindakan yang kita lakukan itu memang berbasis bukti. Ya, buktinya adalah dari hasil penelitian yang mereka hasilkan gitu ya, dari artikel-artikel yang kita baca. Gitu. Nah, dalam mencari evidence base atau bukti terbaik begitu ya. Hal yang menjadi hambatan dalam proses pencarian adalah keterbatasan lokasi atau sumber database yang free access terhadap jurnal-jurnal penelitian. Kadang kita udah temukan nih bagus banget tapi ternyata berbayar. Kayak bayarnya larang gitu ya. Ya kalau seperti itu mungkin ya kita hindari gitu ya. Kalau ada punya ya silakan gitu. Tapi kalau ternyata bayarnya mahal ya mungkin kita akan mencoba cari yang free access dulu. Banyak juga jurnal-jurnal yang free access ya. Artinya free access itu si publish ini mungkin udah bayar sehingga setiap orang boleh mengakses secara free misalnya ya. Jadi kita cari, nah ada beberapa yang diidentifikasi, ini besok juga akan disampaikan oleh Bu Andari ya, bahwa database yang free access dan banyak ditemukan itu misalnya di PubMed ya, Medline ya, Cochrane dan seterusnya. Ini database yang free yang bisa kita gunakan. Semoga apa yang nanti kita cari tersedia di sini gitu
karena memang ini juga banyak yang menampung banyak jurnal-jurnal yang dipublish dan kita bisa akses secara gratis. Sampai besok mungkin ibu-ibu semuanya, teman-teman semuanya juga akan belajar bagaimana cara mencari jurnal atau mengakses artikel begitu ya di database ini, karena ini adalah kemampuan yang menurut saya adalah paling penting harus kita kuasai, karena tanpa kita nanti mampu untuk mencari artikel-artikel ini mungkin jadinya ketemunya mending nggak ada gitu ya. Kok nggak ada, kenapa? Karena mungkin kita mencarinya kurang ini ya, kurang detail gitu ya, sehingga kita nggak nemukan gitu ya. Bisa jadi mungkin belum ketemu saja. Nah, seperti itu. Yang keempat tadi sudah saya sampaikan juga ya, bahwa melakukan evaluasi, memilih evidence base dengan metode terbaik dan menyimpan hasil tersebut ya. Jadi dalam pembelajaran evidence based practice ini mahasiswa diarahkan untuk memilih literatur berdasarkan tingkatan evidence base terbaik terlebih dahulu. Jadi tingkatan evidence base terbaik adalah systematic review, meta analisis, kemudian RCT, kemudian case control, cohort dan seterusnya gitu ya. Coba kalau kita ini cari yang mau kita baca, mungkin leveling tingkat penelitiannya dari yang paling tinggi dulu misalnya. Kalau kita peroleh banyak, cek dulu yang paling bagus misalnya untuk tadi ya tingkatan metode dari penelitiannya. Jika beberapa evidence terbaik tidak dapat ditemukan, maka lanjutkan memilih dari beberapa database yang mungkin levelnya lebih bawah dari level tertinggi. Begitu. Nah, kemudian langkah kelima adalah melakukan penilaian ya terhadap bukti-bukti yang ditemukan tadi. Apakah gitu ya artikel yang kita temukan tadi kualitasnya baik. Ya, jadi kualitas bukti jurnal tersebut apakah tepat ya, reliabel, handal misalnya ya, seberapa penting dampaknya yang nanti akan kita temukan ya dengan tindakan yang mau kita adopsi tadi misalnya, seberapa tepat sih perkiraan dari efeknya. Nah, ini critical appraisal ini secara garis besar, lebih detailnya lagi nanti Bu Cesa mungkin ya yang akan menyampaikan terkait dengan critical appraisal ini. Nah, nanti teman-teman mungkin di level sarjana, di level profesi kira-kira nanti sampai sejauh mana sih harus melakukan critical appraisal? Ya, tentu akan berbeda dengan studi yang di atasnya lagi, misalnya nanti di S2 atau di S3 gitu ya. Jadi don't worry teman-teman ya, nanti ada istilahnya seperti kayak mungkin batasan-batasan. Kalau misalnya profesi nanti sejauh mana kita melakukan critical appraisal-nya ya. Kalau sejauh banget ya apakah nanti ini kemudian nanti bisa dilaksanakan dengan baik misalnya dengan leveling yang diminta. Ya, itu. Seberapa banyak biaya yang perlu dipersiapkan untuk mengaplikasikan bukti tersebut. Nah, kalau yang dicari adalah yang low budget misalnya ya, tetapi dampaknya tinggi misalnya. Nah, itu mungkin pilihan terbaik begitu. Tetapi kalau nanti kemudian tindakan itu bagus tapi juga biayanya mahal ya, nanti perlu dipertimbangkan. Apakah visible ya kita lakukan di tempat kita ya, baik kita lakukan di tempat kita tentu itu juga menjadi bahan pertimbangan. Kemudian ini ya tadi yang saya sampaikan, apa bukti tersebut sesuai ya situasinya dengan fakta yang ada di klinis di tempat kita masing-masing. Bisa diaplikasikan tidak? Karena kadang sumber-sumber atau bukti tersebut mungkin kita peroleh dari negara maju. Ya, kalau dari negara maju jangan-jangan mau diimplementasikan di negara berkembang seperti di Indonesia, mungkin belum sesuai misalnya. Itu bisa jadi juga ya, dilihat nanti seperti apa yang disampaikan dari hasil yang kita peroleh dari artikel tersebut gitu. Ya, selanjutnya nah ini menurut Hande ya et al 2017 dijelaskan bahwa critical appraisal merupakan proses yang sangat kompleks. Level atau tingkat critical appraisal sangat dipengaruhi oleh kedalaman dan pemahaman individu dalam menilai evidence. Ya, kadang memang kalau kita sering memandu mahasiswa S2 misalnya ya untuk melakukan penelitian dengan penelitian misalnya dengan literatur review misalnya, di situ critical appraisal-nya pun jangan dilakukan sendiri ya, jangan-jangan kacamatanya berbeda melihatnya, minimal ada 2 orang melakukan critical. Kenapa? Karena ini tadi bisa dipengaruhi ya, sangat dipengaruhi oleh kedalaman dan pahaman dari penilai itu sendiri ya untuk menilai evidence base-nya.
Nah, tingkat critical appraisal pada mahasiswa sarjana gitu ya adalah identifikasi tahapan yang ada dalam proses penelitian kuantitatif. Ya, harapannya mungkin sampai di sini gitu ya. Mungkin ya nanti teman-teman gitu ya. Boleh nanti pada saat Bu Andari atau Bu Cesa menyampaikan boleh ditanyakan gitu. Ada enggak pembeda gitu ya critical appraisal ini di level profesi misalnya dengan di tahapan pendidikan selanjutnya gitu. Sehingga nanti teman-teman mungkin juga bisa lebih implementatifnya nanti apakah bisa. Nah, ini sumber yang saya coba adopsi gitu teman-teman gitu ya, bahwa level critical appraisal tingkat pendidikan dengan tingkat critical appraisal penelitian itu misalnya di sarjana atau S1 mengidentifikasi langkah-langkah proses penelitian kuantitatif dan mengidentifikasi bagian dari penelitian kualitatif. Nah, nanti kalau untuk master itu menentukan tingkat kekuatan dan kelemahan penelitian kuanti dan kuali, evaluasi tingkat kepercayaan, tingkat penelitian ya, kemanaan dari penelitian, serta kontribusi dari hasil penelitian itu sendiri dalam praktek kebidanan. Sementara kalau level yang doktoral begitu ya, sintesis berbagai penelitian melalui meta analisis, systematic review maupun mixed method systematic review. Jadi memang kalau dilihat levelingnya sudah berbeda ibu-ibu gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ibu khawatir ya susah gitu ya. Saya kira tidak, sudah disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, ada lagi sumber yang lain mengatakan bahwa critical appraisal pada tahap sarjana itu adalah comprehension yang dimaknai sama dengan tahap mengidentifikasi setiap tahap dalam proses penelitian. Jadi sebenarnya hampir sama ya dengan yang slide sebelumnya tadi gitu ya. Serta comparison yaitu menyimpulkan secara umum kesesuaian peneliti dalam mengikuti aturan penelitian yang benar serta sejauh mana peneliti menjelaskan setiap elemen atau tahapan penelitian. Jadi sebenarnya nanti teman-teman sendiri pada saat nanti melakukan pencarian ya, ini memang menjadi bagian dari kemampuan teman-teman semuanya nanti untuk melakukan reading jurnal sebenarnya ya. Bagaimana cara membaca jurnal, bagaimana kita atau artikel ya, membaca artikel penelitian sehingga nanti kita bisa tahu bahwa artikel ini baik atau tidak. Itu harapannya memang nanti bisa dilakukan sampai ke sana dengan melihat mungkin di level-level penelitian yang seperti penelitian kuantitatif di eksperimen, kuasi eksperimen misalnya nanti bisa dilihat di sana. Nah, yang kemudian itu kita bisa gunakan nanti sebagai dasar pada saat kita mau mencoba mengadopsi tindakan itu untuk tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien. Intinya sebenarnya ke sana ya Ibu-ibu ya. Jadi apakah tindakan ini layak digunakan ke pasien ya? Tentu itu harus melalui dari kajian ini dulu. Jangan sampai nanti Ibu belum memastikan ya seperti tadi misalnya yoga dan senam hamil misalnya. Yoga dan senam hamil tentu sebelum kita implementatifkan kepada pasien kita harus mencari tahu dulu artikel-artikel sebelumnya atau penelitian sebelumnya itu menyampaikan tentang apa yang kaitannya dengan yoga dan senam hamil misalnya ya, sehingga kita udah tahu dulu oh sepertinya hasilnya lebih bagus yang senam yoga. Nah ini yang kemudian mau saya lakukan kepada pasien-pasien saya di klinik saya misalnya ya, saya akan intervensi mereka dengan senam yoga supaya mereka lebih baik lagi, tidak muncul keluhan lagi ya. Dari mana kok Anda memilih yoga? Ya ini dari hasil pencarian saya gitu. Dari sekian artikel yang saya temukan ternyata mereka lebih merekomendasikan senam yoga pada ibu hamil untuk mengurangi keluhan nyeri pada punggung misalnya. Itu. Ya, kemudian tahap yang keenam adalah evaluasi hasil dari perubahan praktek setelah penerapan EBB. Ya, tadi udah kita diskusikan juga ya Ibu-ibu nggih. Jadi di sini evaluasi yang kita lakukan itu perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif evidence yang telah diterapkan, apakah perubahan yang terjadi sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Ya, tentu kita akan mencocokkannya juga dengan hasil di penelitian sampai mana sih intervensi kemarin keberhasilannya misalnya, ya. Dan apakah evidence base tersebut berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan pasien. Ini tadi ya, semuanya tentu kemudian berakhir pada kualitas kesehatan pasien. Jangan sampai apa yang kita berikan itu malah merugikan kepada pasien. Selanjutnya terakhir menyebarluaskan hasil atau disseminated
outcome, begitu ya. Dari hasil evaluasi yang kita peroleh tadi yang sudah menimbulkan perubahan dan memberikan hasil yang positif, maka hal tersebut perlu dilakukan publikasi atau diseminasi paling tidak di lingkungan ibu-ibu begitu, sehingga nanti teman-teman yang lainnya bisa menerima dan meyakini bahwa tindakan tersebut memang layak dan bisa digunakan kepada pasien-pasien yang ada di tempat di mana ibu-ibu bekerja. Oke, saya kira itu mungkin dari apa yang diminta Bu Lulu untuk disampaikan kepada teman-teman. Nah, masih cukup banyak waktu. Saya kira kita masih ada sekitaran 15 menit kalau nggak salah, nggih. Monggo kalau ada mau diskusi untuk apa namanya sama-sama memperjelas di langkah-langkah EBP yang ada 7 langkah ini menurut versi saya dari sumber yang saya peroleh begitu ya, karena banyak sumber mungkin yang mengatakan memang mirip-mirip tapi langkahnya bisa jadi ada 5 langkah ya, ada berapa langkah, tetapi pada intinya konsep langkah-langkahnya hampir sama. Silakan ibu-ibu, ada yang mau didiskusikan? Oke, sebelumnya mungkin kita coba mendiskusikan ini dulu ya ibu-ibu ya. Monggo ibu-ibu sebagai penutup coba dikaji dengan kasus ini. Coba ibu identifikasi pick up-nya gitu ya, sehingga nanti harapannya teman-teman menemukan nih ada apa di kasus ini. Monggo boleh dibaca dulu, mungkin kita kasih waktu 5 menit nggih. Nanti 3 sampai 5 menit lah. Monggo. Setelah itu mohon bisa disampaikan boleh lisan maupun melalui chat Zoom. Silakan ibu-ibu. Boleh sambil dituliskan melalui chat Zoom juga boleh. Atau ada yang mau menyampaikan secara langsung, monggo dipersilakan teman-teman.
Ibu izin Bu Fitri. Oke, silakan. Oke Bu. Kalau menurut Fitri ini termaksud PIKOT non intervensi Bu, karena tidak terdapat intervensi di dalamnya. Tapi kalau untuk P-nya populasinya adalah ibu hamil, di mana I-nya intervention atau prognostik atau diagnosisnya itu anaknya mengalami autis. Nah, karena dia non intervensi, maka outcome-nya ibu ingin melihat apakah selain dari keturunan, hipertensi juga bisa menimbulkan anak autis pada kehamilan keduanya itu, Bu. Mungkin seperti itu, Bu, kalau dari Fitri. Makasih ya, Bu. Oke, tadi kalau boleh diidentifikasi Mbak Fitri ya, Ya, Bu. P-nya ibu hamil. Ya, Bu. Ya, I-nya berarti tidak ada. I-nya masuk, kan tadi I-nya masuk intervention, diagnostik bisa tak, Bu? Diagnostik, prognostik, itu diagnostik kan berarti di sini anaknya tersebut didiagnosis autis. Oke, I-nya berarti autis. Untuk komparasinya nggak ada. Untuk Nggak ada. outcome-nya? Outcome-nya itu ibu ingin mengetahui apakah kemungkinan anaknya lahir autis itu apakah dari hipertensi juga mengambil peran selain keturunan. Oke, ya baik. Terima kasih Mbak Fitri. Nanti kita cek ya. Mungkin ada teman-teman lagi yang menyampaikan dulu. Kita tampung dulu ya Mbak Fitri. Terima kasih banyak. Ya, oke. Ada lagi mungkin teman-teman, ibu-ibu, monggo. Ada lagi? Boleh dicat, coba cek, dicat. Oke, Mbak Saumi, ibu hamil, intervensinya hipertensi, komparasinya nggak ada, O-nya anak dengan autis. Kayaknya nggak sedikit berbeda dengan yang Mbak Fitri tadi ya. Kalau Mbak Saumi dicat menyampaikan ini adalah P-nya ibu hamil ya. Ini PIKOT non intervensi begitu ya. Untuk ibu hamil populasinya, kemudian intervensinya adalah hipertensi pada kehamilan mungkin gitu ya Mbak Saumi ya. Kemudian komparasinya tidak ada dan outcome-nya adalah anak dengan autis. Baik, terima kasih Mbak Saumi. Ada lagi teman-teman yang lain? Punya pendapat lain lagi mungkin ada? Masih mengerjakan? Sekarang pukul 2.30. Oke, 10 menit lagi. Kita akan menutup untuk kegiatan siang hari ini. Kalau masih ada, monggo ibu-ibu. Boleh dicat, boleh nanti kita bacakan gitu Ibu. Kalau mau ditulis di chat juga silakan. Dari kasus ini sebenarnya bisa dari kacamata ibu-ibu boleh ya, tidak harus sama gitu ya. Jadi misalnya intervensinya apa, boleh juga gitu ya. Apa namanya, kok intervensinya. Kacamatanya mungkin dari tadi misalnya outcome-nya ataupun faktor yang ingin dilihat beda gitu juga boleh. Karena tampilan kasus ini kan ada beberapa kalau kita lihat ya, untuk kira-kira ke arah apa outcome-nya gitu. Boleh saya tunjuk, mohon maaf ya. Nah, biar asik deh. Dari mana ini ya? Biar asik deh kita sambil kenalan. Mbak Mega Sylvia Mahardika, ini dari mana ya? Boleh menyampaikan hasilnya Mbak Mega Sylvia? Bisa di-unmute dulu Mbak Mega?
Silakan, Mbak. Oke, Mbak Mega sepertinya kurang ini, nggak tahu sinyalnya, mungkin kok belum ini ya, belum merespon, tapi kayaknya beliau aktif gitu ya. On juga Zoom-nya, saya coba ke yang lainnya. Ada yang bisa bantu saya ibu-ibu? Kali-kali ada yang beda gitu ya dari dua tadi. Kita coba nanti sebagai pembanding. Oke, Mbak Terry Nurmia ini. Terry Nurmia, ya. Boleh silahkan disampaikan Mbak Terry. Ya Bu, saya Bu, pendapat saya kalau P-nya itu ibu hamil, yang intervensinya itu faktor keturunan, yang sebagai pembandingnya hipertensi. Outcome-nya itu selain faktor keturunan, apakah hipertensi menjadi salah satu penyebab anak autis, hipertensi dalam kehamilan? Hati kehamilan menjadi faktor penyebab autis ya. Oke, sudah itu Mbak Terry? Oke, terima kasih Mbak Terry. Ya, oke. Ada tiga lagi, ada tiga pendapat agak sedikit berbeda, walaupun mungkin mendekat-mendekat gitu ya, tetapi agak sedikit berbeda. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan? Saya cari lagi, kan ada banyak ya. Saya coba cari lagi deh, teman-teman. Siapa ya ini ya? Kira-kira yang tidak off kamera ini ada di tempat enggak? Mbak atau Ibu, mohon maaf kalau saya salah sebut. Nipi Nuraliza. Nipi Nuraliza. Halo Mbak Nipi. Adakah di tempat? Ada, Bu. Oke, silakan. Kita untuk populasinya adalah ibu hamil. Ya. Dan kita menggunakan non-intervensi. Untuk komplikasinya, ibunya terkena hipertensi, dan untuk outcome-nya ya, outcome-nya apa, Mbak Nipi? Untuk outcome-nya, anaknya terkena autis. Dan ada lagi outcome-nya? Autis sama dan apakah ada faktor lain selain faktor keturunannya? Oke, ada lagi. Udah, cukup? Oke. Baik, terima kasih. Ya, coba kita sampling, ada 4 ya, ibu-ibu ya. Tadi dari Mbak Fitri yang pertama, kemudian sebentar ini tadi PPT saya mau saya share screen lagi sebentar. Sudah ke-share ya ini ya? Sudah terlihat ya? Ya, oke. Tadi dari Mbak Fitri, kemudian tadi Mbak Saumi, Mbak Terry, sama Mbak Nipi. Ya, agak-agak sedikit berbeda memang untuk yang disampaikan, tetapi mungkin kita coba bahas bersama aja Ibu-ibu nggih. Kalau saya gitu ya, saya coba tampilkan dulu. Kalau saya sendiri, ya ini kasusnya juga
yang membuat siapa gitu ya, kok saya gitu ya. Saya coba tampilkan kalau saya ini populasinya adalah anak dengan autis. Kemudian kita lihat memang walaupun bukan tadi kan tidak harus selalu intervensi ya, tetapi kasus yang kemudian faktor resiko yang mengikuti kejadian itu bisa gitu ya. Ini adalah maternal hypertension, yaitu ibu hamilnya dengan hipertensi, sementara komparasinya tidak ada dan outcome-nya adalah autis ya. Agak hampir mirip dengan punya Mbak Saumi tadi, hanya populasinya adalah ibu hamil. Nah, kira-kira kenapa saya memilih children autis sebagai populasi, sementara kalau Mbak Saumi tadi memilihnya adalah ibu hamil dengan autis. Kira-kira nanti pembedanya ada di mana ya? Kira-kira di sini teman-teman. Mbak Intan, Mbak Yekti, nek salah dibenerke. Yo wajib iki. Jangan lemulang salah iki. Kira-kira apa di sini? Apa bisa jadi ibu hamil nggak salah loh ya gitu ya yang disampaikan Mbak Saumi tadi gitu ya. Memang lebih kita bisa melihat dari ibu hamilnya juga bisa. Berarti kalau nanti ibu hamil kemudian intervensinya adalah ibu hamil dengan hipertensi gitu ya, tentu akan berkaitan dengan metodologi penelitiannya ya Mbak Saumi ya. Mungkin penelitian yang akan kita cari lebih kemana ini ya Mbak Saumi ya? Ya. Mungkin ke kohort kali ya kalau ibu hamil ya diikuti gitu ya. Oke. Tapi kalau yang punya saya, kalau menurut saya yang punya children autis sebagai populasi kira-kira penelitiannya lebih ke apa ya? Retro, Bu. Bu Intan, makasih. Jadi ke arah case control gitu ya teman-teman ya. Boleh jadi nanti kan keyword yang kita masukkan nanti bisa jadi kita akan temukan banyak di dalamnya gitu ya. Nah dari sisi metodologinya pun bisa kita lihat nanti. Nah tadi kalau menyampaikan ya yang Mbak Saumi tadi adalah ibu hamil, kemudian saya children autis ya anak autis. Cohort dan case control ini kan tadi kekuatannya hampir setara gitu ya. Jadi tidak masalah gitu. Tetapi yang jelas memang yang mau dilihat ini adalah anak autis ini kira-kira faktor penyebabnya apa. Kita lihat dari pertanyaan yang disampaikan oleh ibunya tadi ya. Dia lebih bertanya sebenarnya ada anggota yang memang punya autis juga gitu ya. Pada saat kehamilan dia ternyata ada hipertensi, ada diabetes mellitus ya, atau obesitas dan seterusnya. Ini pertanyaan, tetapi ibu menyampaikan isinya adalah menderita hipertensi ya. Kemudian proses persalinannya melalui operasi, tapi bayinya beratnya normal gitu ya. Ada anggota juga yang menderita autis, tetapi concern ibunya sebenarnya selain faktor keturunan karena ada anggota keluarga tadi, yang lebih dekat mungkin ke arah hipertensinya yang dialami pada saat kehamilan. Apakah itu bisa menjadi faktor resiko untuk terjadinya autis gitu ya. Jadi PICOT tetapi PICOT non intervensi, betul sekali. Saya kira mungkin itu ya teman-teman sebagai penutup untuk materi kita siang hari ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya, karena sama-sama kita juga belajar. Ibu-ibu udah mau sekolah profesi sementara saya belum profesi gitu ya. Jadi jane ra cocok ya kalau matur di sini gitu ya. Tetapi saya memberanikan diri gitu ya untuk bisa menyampaikan bersama-sama tentunya kita belajar. Dan hari ini saya juga banyak belajar dari teman-teman apa yang tadi menjadi bahan diskus itu juga sebenarnya menjadi bahan lagi gitu ya kalau kita nanti belajar bersama-sama lagi. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bu Lulu masih ada di ruangan ini. Saya kembalikan lagi ke Bu Lulu. Matur nuwun. Ibu mohon maaf untuk ibu-ibu ampun lift dulu nggih. Ya ini. Nggih, matur nuwun Bu Dewi, nanti saya nyuwun PPT materinya nggih Ibu. Siap, nanti saya kirimkan nggih. Berarti sudah selesai nggih tugas saya ya Bu Lulu ya? Nggih Ibu. saya izin live dulu dari Zoom ini. Nggih. Niki habis ini Moderna terus wis rada-rada nganu.
Rada surem. Nggih, Agak matur demam nuwun. napa, Bu? Dalam Agak demam napa? katanya wajar tapi memang sudah mulai naik ya. Nggih. Ibu-ibu hamil hipertensi. Oke, nggih, izin lift nggih. Nggih, Dan Ibu semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih lanjut ya Bu Lulu ya? Atau bagaimana Bu? Ada pengumuman kah? Kayaknya Bu Lulu mau penjelasan terkait dengan learning Lensa ya. Oh iya. Oh iya, benar. Ini. Soalnya ada beberapa teman yang keluar tadi kayaknya. Baru saya siapkan sebentar. Oh, Bu. Terima kasih. Ibu-ibu, pangapunten mohon waktunya sebentar nggih.